Kami dan juga meresapi apa yang diutarakan oleh pemateri nanti 2021 dan nantinya bisa dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, Fakultas Pertanian Universitas Jember menggelar kegiatan Semarak Bulan Pancasila dengan tajuk Pancasila sebagai Toleransi Kebangsaan NKRI Harga Mati. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Fakultas Pertanian Sabtu malam. Kegiatan tersebut dalam rangka memperdalam pengetahuan tentang perihal yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dan memperkuat rasa toleransi dalam beragama dan bernegara. Hal itu diungkapkan oleh Profesor Dr. Insinyur Sutriyono, MP, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember dalam sambutannya di hadapan 600 mahasiswa baru angkatan 2021 dari kampus Tegal Boto dan kampus UNED Bondowoso. Kami harapkan adik-adik di Fakultas Pertanian tidak hanya lihat kebijakannya saja, tetapi mengilhami apa yang ada di butir-butir Pancasila. Malam ini mari kita rayakan, mari kita sambut Pancasila kita, sila 1 sampai dengan sila 5 yang telah tadi diucapkan oleh adik-adik dan rekan-rekan sekalian, itu diresapi dan diimplementasikan. Ini harapan kami dari Dekanat dan Fakultas Pertanian agar supaya toleransi sesama agama, berempati sesamanya dimunculkan dari jiwa-jiwa yang ada di adik-adik mahasiswa kita. Profesor Dr. Insinyur Sutriyono, MP, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember berharap agar supaya menjaga toleransi dalam beragama, berempati sesama. Di tempat yang sama, Kiai Haji Muhammad Balia Firjawan Barlaman, Wakil Bupati Jember dalam wawancaranya dengan tim Humas Universitas Jember mengatakan kegiatan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Lalu dirinya menuturkan forum tersebut penting untuk dilakukan. Pasalnya, generasi muda perlu diberikan pemahaman tentang ideologi Pancasila. Hal ini menurutnya kegiatan tersebut harus dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Tidak hanya dari akademisi, hal tersebut penting untuk menemukan nilai kebangsaan dan nasionalisme serta religi. Ini kegiatan yang luar biasa dan kegiatan yang perlu untuk dilakukan secara berkesinambungan yang diprakarsai oleh Pak Perta ini terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Karena hal ini penting mengingat para mahasiswa sebagai generasi muda kita ini semakin ke belakang, kan semakin jauh jarak ruang dan waktu dengan founding father kita, sehingga mungkin pemahaman terhadap Pancasila sendiri ini semakin berkurang begitu dihayati dan sebagainya. Nah, karena itulah kemudian forum-forum seperti ini penting dan untuk dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, tidak hanya dari akademisi. Nah, ini penting untuk menumbuhkan nilai kebangsaan dan nasionalisme serta religius daripada masyarakat, terutama generasi muda. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Dr. Fendi Setiawan SHMH dengan materi Pancasila sebagai titik temu yang dalam penyajian materinya banyak memaparkan hasil survei tentang radikalisme pada masyarakat. Radikalisme di kampus semakin terbuka. Dirinya menceritakan tentang pengalaman menjadi salah satu narasumber pasca kejadian kasus pembuangan sesajen di Kabupaten Lumajang. Menurutnya, sikap intoleransi sudah begitu kuat. Terlepas dari data yang dirinya sampaikan, ada satu ancaman terhadap karakter bangsa. Pertama, menguatnya kepentingan individu. Kedua, adalah berkembangnya paham fundamental. Kedua, adanya berkembangnya paham fundamentalisme pasar. Hal ini berkaitan dengan pengaruh liberalisme dan kapitalisme global. Ketiga, adanya dominasi sistem hukum modern yang kita adopsi melalui organisasi-organisasi dunia. Keempat, menguatnya paham kosmopolitanisme, dan kelima adalah menguatnya fundamentalisme agama. 5 hal ini menjadi satu ancaman terhadap keberlangsungan jati diri bangsa kita, dan persoalan ini sebenarnya jauh-jauh sebelumnya. Boleh percaya, boleh tidak, tapi ini warning bagi kita semua. Saya tambahin, dari hasil Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga melakukan survei terkait dengan sikap bila ada gagasan yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Kalangan milenial
usia 17 sampai dengan 29 tahun 9,5% setuju, dan non milenial di atas 30 tahun 11,8%. Berikutnya, penerimaan terhadap pimpinan yang berbeda agama ini sangat mencengangkan. Data yang diperoleh oleh CSIS, ada 53,7% tidak setuju pemimpin itu adalah non-muslim. Untuk milenial. Sementara untuk non-milenial jauh lebih besar lagi persentasenya, 58,1%. Dari sini Bapak Ibu sekalian, kita memperoleh gambaran bagaimana tingkat toleransi kita. Berikutnya, data-data, dan ini bagian dari ulasan sejarah yang kemarin terjadi. Radikalisme di kampus semakin terbuka. Jadi, saya pernah diundang pasca peristiwa Lumajang dengan judul paparan saya waktu itu, "Sesajenku Sayang, Sesajenku Malang." Sikap intoleransi sudah begitu kuat, padahal secara yuridis saya kemukakan pasal 45A Undang-Undang 11 2008 dalam Undang-Undang ITE, pasal 156 KUH Perdata, KUH Pidana, dan pasal 156A KUHP jelas-jelas melarang perbuatan itu.